Saya harap dengan tahun baru ini, iman Anda juga menjadi baru. Juga demikian dengan kebiasaan-kebiasaan Anda. Semuanya menjadi baru. Yang setuju katakan A? Amin. Haleluya. So, tahun yang baru ini, saya juga gereja saya di New York. Kami harapkan juga semuanya menjadi baru. Karena kita sebagai orang Kristen, kita nggak bisa mempunyai rohani yang sama setiap tahun. Kita harus menjadi baru. Kita harus menjadi lebih dewasa. Lebih dekat kepada Tuhan. Amin? Amin. So, hidup kita hari ini akibat dari keputusan yang kita buat kemarin. Kalau Anda membuat keputusan kemarin untuk mengerjakan hal yang baik, maka hari ini hari yang lebih baik. Betul? Karena Anda memutuskan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik kemarin. So, kalau Anda adalah orang yang malas, maka hari ini Anda adalah orang yang Loh kok gak tahu jawabannya? Orang malas pasti miskin. Ya gak mau kerja, ya dong. Dan kalau Anda orang yang malas, orang miskin, dan pasti suka minjam uang. Bukan meminjamkan, tapi minjam uang. Ya, kalau Anda adalah orang yang suka gosip, maka kawan Anda pasti nggak banyak. Kalaupun ada kawan Anda, beberapa, pasti kawan Anda seperti Anda, suka gosip juga. Ya dong, karena siapa yang mau hangout dengan orang yang suka gosip? Kecuali yang suka gosip juga. So, jadi saya diberikan tema sama pendeta Anda, bahwa kehidupan harus menjadi dampak. Dampak melalui apa? Melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang setuju katakan A? Amin. Hidup berdampak melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. So ini yang mau saya bawakan kepada Anda. Karena saya sendiri mengalami dari kehidupan, sebentar saya akan sharing, Anda udah tahu saya siapa. Kehidupan yang saya miliki hari ini adalah kehidupan yang sangat berbeda. Di mana saya dulu berada. Nah, saudara, saya ini dulu orang yang suka marah-marah. Dengan sendirinya kalau Anda adalah orang yang suka marah-marah, pasti juga gak banyak teman. Karena gak ada orang yang mau bergaul dengan orang yang suka marah-marah. Betul benar? Karena kan bawaannya marah-marah dulu. Siapa yang mau hangout dengan orang yang suka marah-marah? Gak bawa damai sejahtera. Dan kalau ada di sini Anda yang masih single, dengarkan. Kalau Anda adalah orang yang suka marah-marah, pasti gak laku. Percaya deh. Gak percaya? Baik Anda laki atau perempuan, Anda orang yang suka marah-marah, pasti gak laku. Cewek yang mana yang mau hangout dengan orang yang suka marah-marah? Cewek mana yang ada? Kalau ada pun itu gak bener cewek itu. Gak sadar dia. Iya kan? So, jadi hari ini kita mau fokus kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, dalam kata lain, kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Amen. Yang amin cuma pendeta Anda. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Yang setuju katakan amin. Mesti excited dong. Yeah. Ini saya datang dari jauh dari New York nih. Ya. Saya mau melihat jemaat di gereja sini Philadelphia untuk excited berjalan dengan Tuhan. Karena Anda dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diberkati, selayaknya kita hidup berbahagia dan sukacita dan excited bersama Yesus. Amen. Amen. Come on church. Kita ini sudah dibayar oleh darah yang sangat-sangat mahal oleh Yesus. Apapun masalah Anda, apapun yang Anda hadapi pada hari ini, ingat, the big picture is you going to heaven. You've been paid by the blood of Jesus. So you should have excitement in you. Amen. Kebanyakan Anda udah tahu saya siapa. Kalau belum tahu, bentar sedikit saya sharing, bentar lagi. Oke. Amen. Nah, sejak kita ini, sekarang masih Januari ya? Masih. Oke. Masih Januari. Tuh, pohonnya ini belum diturunin. Di gereja kami udah diturunin. Iya. Saya kira di Philadelphia merayakan Christmas 3 bulan. Sampai bulan Maret baru diturunin. New York udah diturunin. So, di tahun 25 ini,
Berapa dari Anda yang bikin resolusi lagi? Pasti ada, cuman gak mau ngaku aja. Pasti tiap tahun ada yang bikin resolusi. Resolusi yang baru. Apa resolusi Anda tahun 25 ini? Ini ada kebanyakan yang jam sekarang nih, ini suami istri, kebanyakan keluarga. Yang ntar jam 11 kebanyakan anak muda. Di sini banyak suami istri. Mungkin saya tebak aja nih ya, saya tebak. Ini namanya educated guess. Bukan meramal, educated guess. Banyak dari Anda suami pasti berkata begini. Tahun 25, Tuhan, saya mau jadi suami yang lebih baik. Terus istri, saya mau jadi istri yang lebih sabar. Saya kira pasti ada. Pasti ada di gereja ini. Saya mau ibadah lebih rajin. Saya mau baca Alkitab lebih rajin. Mau lebih sering berdoa. Datang ke gereja lebih pagi. Sebelum jam 10. Nah, kalau ada yang datang jam 9, sorry gereja saya jam 10. Sebelum jam 9. Kalau yang datang. Kayak Pastor Heng. Saya dari New York nih. Sampai sini saya duduk di mobil tadi jam 8.20. Udah di mobil. Cuma relax aja sebentar. Saya bilang, saya mau tahu jemaat yang datang pagi-pagi ke gereja. Saya liatin di depan. Iya, saya keker. So, datang ke gereja lebih pagi. Terus mungkin Tuhan, tahun ini saya mau berhenti gosok kredit card. Karena utang numpuk. Ada? Pada belaga Pastor Ferry. Pada belaga gak punya. Tidur pagian. Stop main Facebook. Main Instagram. Yang segini, yang jam sekarang ini Facebook. Banyakan Facebook. Ntar jam 11 Instagram. Ya, yang gini-gini, apaan tuh Pastor Reng Instagram? Gak tahu. Facebook tahu. Ntar yang jam 11. Tuh kan ada yang tahu tuh, ada yang angkat tangan. Oke? Nah, listen. Berharap itu memang oke, baik. Sebagai orang Kristen kita harus berharap, harus punya harapan. Tapi listen to me. Berharap saja itu tidak cukup. Anda boleh berharap. Itu nggak akan merubah. Tapi merubah kebiasaan pasti akan merubah hidup Anda. Betul apa enggak? Anda silakan berharap. Kalau berharap aja tapi nggak mau melangkah nggak akan berubah. Anda kita cuma ngomong, saya mau berubah. Tapi nggak pernah melangkah. Ya nggak akan berubah sampai kapan juga. Sampai Yesus datang pun nggak akan ada perubahan. Sama aja bohong. Mau berubah. Tiap tahun mau berubah. Tapi nggak pernah melangkah. Ya nggak akan ada yang berubah. Nah, kalau kita sudah sekian lama mengikut Yesus. Tapi kebiasaan lama, habit lama masih ada. Kita harus lahir baru. Karena belum berubah. Anda ngerti dong lahir baru, ke gereja 20 tahun pasti ngerti lahir baru. Orang Kristen semua harus lahir baru. Karena Yesus bilang loh, waktu ngomong sama Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak bisa melihat, bahkan kamu tidak bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Gak bisa masuk, gak bisa ngelihat. Harus lahir baru. Orang Kristen harus lahir baru. Bisa ketinggalan nanti kalau nggak lahir baru. Jadi kalau Yesus berkata demikian, orang Kristen saja itu tidak menjamin. Tapi orang yang lahir baru itu baru jaminan. Amin? Aminnya lemes. Lahir baru menjamin. Kristen nggak menjamin. Yang jawab cuma Pastor Ferry. Yes. Kalau kita nggak berubah, maka tidak ada orang yang akan berubah. Terutama orang-orang dekat Anda, di keluarga Anda, di lingkungan Anda. Karena mereka memperhatikan Anda. Mereka melihat gerak-gerik Anda, kelakuan Anda, sifat Anda. Anda boleh duduk di gereja ini. Pastor Ferry, udah berapa lama gereja ini? 20 tahun? 30 tahun? 2004, 20 tahun.
Anda boleh duduk di bangku yang sama 20 tahun. Sampai bangku itu sudah mencetak tubuh Anda. Ya dong? Sampai itu bangkunya, paddingnya itu udah bener-bener formation of your body. 20 tahun duduk di tempat duduk yang sama. Lucu ya, orang-orang yang kalau ke gereja tuh, kalau nyari bangku selalu yang sama. Betul kan? Betul kan? Kalau begitu masuk gereja, waduh, si itu duduk di tempat gue tuh. Lah memang kenapa nggak ada bangku yang lain? Iya kan? Kayaknya ada nama Anda gitu di bangku itu. Anda boleh duduk di bangku yang sama 20 tahun. Tapi kalau mulut Anda, kelakuan Anda nggak berubah, percuma. Anda duduk bangku yang sama, gereja yang sama 20 tahun. Harus ada yang berubah. Nah, saudara, kalau orang-orang di rumah Anda ngelihat Anda ke gereja tiap minggu, bahkan 2 kali seminggu, 3 kali. Tapi nggak ada yang berubah dalam kehidupan Anda. Cara Anda berbicara, cara Anda berperilaku kepada istri, kepada anak-anak. Siapa yang mau percaya Tuhan Anda tuh hebat? Hello? Orang melihat bagaimana Anda berperilaku. Betul kan? Anda boleh ngomong begitu banyak tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau nggak ada perubahan, orang nggak akan ada yang percaya bahwa Tuhan Anda hebat. Rasul Paulus bilang begini di 1 Korintus 11 ayat yang ke-1. Keluarkan ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 1. God bless you. Dikatakan begini. Jadilah, tolong sambung. Pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi siapa? Pengikut Kristus. Kalau Anda ngomong begini kepada orang, jadilah pengikutku, sebagai seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Orang pasti mikir, bro mau ngikut kemana? Ke rehab? Ke rumah sakit? Iya kan? Karena mereka melihat perilaku Anda. Your action talks more than your words. You can talk all you want, but you can't prove it with your action. Who's gonna believe you? Saya ini kemana-mana ceritain tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum saya ngomong, bro, lu masih hidup men? Lah iya lah gue hidup. Orang gak percaya. Waduh bro, gue ngeliat lu kan dulu tuh, lu tidur di jalanan tuh, di bawah toko itu. Iya itu kan dulu. Itu dulu. Sampai kadang-kadang mereka megang saya loh. Iya lu bener lu hidup ya? Ya emang gue hidup. Ada orang yang megang saya loh. Man, you alive bro? Yes, I'm alive. I heard you dead. Ada yang ngomong gitu loh. Kami dengar lu mati. Tahu gak saya bilang sama mereka? You're right, the old me was dead. Aku yang dulu tuh udah mati, ini yang baru. Ini yang baru, amin. Ini yang baru, ini dibuat oleh Yesus. Made in heaven. Made in by Jesus Christ. Hello. Bukan made in Indonesia. Made in heaven. Hello? Coba bilang ke kiri ke kanan. You are made in heaven. Amen. Nah, kalau Anda udah tahu bahwa Anda made in heaven dan beraksilah seperti buatan surga. Berperilakulah seperti buatan surga. Amen. Saya bukan sombong. Saya nggak lebih benar dari kalian, nggak lebih hebat dari kalian, nggak. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari kalian. Kelakuan saya jauh lebih buruk dari Anda semua. My habit, kebiasaan saya jauh lebih buruk dari Anda semua di sini. Mami saya waktu masih hidup, kalau dia ngomong ke orang nih, ketemu orang, mami saya kan tukang jual pempek, pelanggannya banyak. So jadi mami saya tuh dipakai Tuhan sebagai penginjil tanpa sadar. Orang order beli pempek, ngambil ke rumah saya diceritain. Kamu tahu gak anak tante? Iya tuh saya denger. Pasti orang dunia, iya saya tahu anak tante. Aduh, itu ini mami saya ngomong. Anak tante tuh dari 4, yang ini 1 ngeborong semuanya.
udah kayak barang obrolan. Semua diborong sama dia. Ngerokok iya, males iya, ngebir iya, judi iya, ngebut iya, tabrakan iya. Jangan lupa, jadi pendeta juga iya, diborong semua, amin. Bener diborong semua. Dari 4 gak ada yang jadi pendeta, cuma saya 1. Tuh mami saya kalau ngomong ke orang gitu. Semua diborong nih mani anak. Kalau saya dengar mami saya ngomong gitu, bener mami bener. Termasuk jadi pendeta, diborong semuanya, bener. Iya kan? Ngerokok iya, judi iya, ngebut iya, tabrakan iya, ngobat iya. Segala macam iya. Termasuk jadi pendeta ujung-ujungnya. Ya kan? Nah, jangan mulainya jadi pendeta, ujungnya jadi penjual narkoba. Itu kan terbalik. Nah, kalau saya kan mulainya kacau. Nah, ujungnya begini ya oke lah, puji Tuhan. Daripada tadinya pendeta, ujungnya jadi pendoti. Ya kan, itu kan gak lucu. Amen. Nah, untuk berubah dan menjadi permanen, memang makan waktu. It takes time. True. Tapi semua harus dimulai dari yang kecil dulu. Gak usah yang gede-gede, gak usah yang muluk-muluk. Gak usah besar-besar. Kalau Anda biasa tidur malam, main Facebook mulu sampai pagi. Mulailah tidur jam 12. Gitu. Kurangin dikit. Biasa makan 2 piring, ya kurangin lah 1,5 piring dulu. Jangan sebakul. Kurangin. Biasa gak baca firman, mulai baca 1 perikop aja, gak banyak, 1 perikop. Biasa gak pernah doa, mulailah 2 menit, 3 menit mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun pagi, terima kasih Bapa di surga. Belajar mengucap syukur. Gak usah yang besar-besar. Tapi tiap hari komit, dibiasain. Tiap hari. Ada orang yang bilang, untuk bisa berubah itu makan waktu 1 bulan. Ada yang bilang 2 bulan. Ada yang bilang 2 tahun. Itu 2 tahun lah gak ada niat. Mau berubah sampai 2 tahun. Gak selama gitu. Nah, di dalam Alkitab ada satu cerita yang menarik. Di dalam Lukas yang ke-19, ayat 1 sampai 10. Kita baca. Lukas 19, Luke 19, verse 1 to 10. So, kita lihat. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang sebab badannya And 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. No problem. Lalu 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Haleluya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa kali? 4 kali. Oh haleluya. Praise God. Amen. Kata Yesus kepadanya, hari ini. Kapan? Now. Hari ini. Not tomorrow, not next year. Today. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat terakhir 10. And then 10. Dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. So jadi, si Zakheus ini punya satu kebiasaan buruk. Yaitu merampok orang kayak saya.
Kalau dia merampok terang-terangan, saya merampok di belakang. Ngumpet-ngumpet ngerampoknya. Terima kasih. Oh, kirain bawain Starbucks. Oh, terima kasih. Thank you. Upahmu besar di surga, di bumi juga. Saya nggak tahu kenapa ya kalau saya khotbah di gereja ini kayaknya gimana ya, ada jamahan gitu. Jadi kayaknya evokasi terus gitu. Ya, kayaknya saya merasa, waduh, kayak terharu gitu. Enggak deh, saya nggak tahu kenapa nih saya punya masalah dengan sinus. Saya udah ke dokter kemarin, dia nggak bisa find out. Kayaknya saya alergi dengan something, I don't know what. So anyway, nah si Zakheus ini punya kebiasaan buruk. Kebiasaannya yaitu merampok orang. Jelas-jelas terang-terangan, karena dia bekerja dengan Romawi. Walaupun dia sendiri bukan orang Romawi, tapi dipakai orang Romawi untuk ngerjain bangsa dia sendiri. Jadi dia memeras seenaknya aja, whatever he wanted to, they just have to give him the money. That was his thing. Nah, what happened, yang menarik dalam cerita ini, dia berubah just like that. Hari itu juga dia berubah. You see what happens when Jesus is right there? Bila mana Yesus menyertai orang ini, Yesus ada di situ, his presence just changes the person. Merubah orang itu. Langsung dari merampok, mempunyai hati untuk memberikan kembali. Dia berubah total. Dia memutuskan untuk berubah. Nah, saudara, ayat 8 bilang, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. You know what that is? Itulah gambar pertobatan. U-turn. Making the U-turn. Langsung berbalik dia. Lalu ayat 9 and 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Haleluya. Nah, saudara, saya bekas pemain narkoba. Saya pernah ikut yang namanya NA meeting. Ada AA meeting, ada NA meeting. AA itu buat Alcoholic Anonymous. Saya join yang NA, karena saya bukan peminum alkohol, saya pemain narkoba berat. Saya join NA, Narcotic Anonymous. Itu based on God, based on spiritual. Jadi mereka mengajarkan 12 step, dipanggilnya 12 steps. Basically on God, trust God. Ini berdasarkan Alkitabiah. But what I want to share with you, apa yang saya mau sharing kepada Anda. Dari pelajaran NA itu, saya mau sharing beberapa hal yang mirip seperti apa yang diajarkan. Yang pertama yang diajarkan, saya mau sharing kepada Anda. The first thing that they teach you is this. Know your bad habits. Ketahuilah kebiasaan burukmu. Itu yang pertama. So what I want to share with you, kepada gereja IBC di Philadelphia. Yang pertama, kenalilah kebiasaan buruk Anda. Listen, you have a phone? Everybody has a phone? Okay, kalau nggak ada phone ya nggak apa-apa. It's okay, you don't have to be embarrassed. Okay, you have books, you have pencil, pen. Okay, list your bad habits. Make a file. Buat file nih. I mean, I'm telling you this because I did it too. Buat file, nggak ada yang tahu, nobody knows, only you and God. Masukin file di sini. Kebiasaan buruk Anda apa? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatever. Okay? And what you do, apa yang Anda kerjakan, look, this is good for you, this is good for me, it's good for the kingdom of God, ini good buat gereja Anda. Kalau kebiasaan Anda baik, pasti gereja Anda lebih dahsyat. Pendeta Anda pasti lebih muda lagi. Awet muda, lebih muda dari saya. Amin. Hello? Anda mau melihat pendeta Anda sehat, selalu muda seperti saya? Jadilah orang yang punya habit yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. So you list it down. Masukin, tulis di kertas atau di book, whatever, notebook. Satu persatu, tiap malam sebelum Anda tidur, coba cek. Setelah Anda bikin, hari pertama, Anda cek. Yang ini udah belum, check this, A, B, C, D, whatever. Kalau belum ya nggak apa-apa, oke, try again the next day. Masih belum juga, try again the next day. Sehari selanjutnya, hari selanjutnya, minggu selanjutnya. Terus sampai you get everything checked on your list. Itu yang pertama yang diajarin di NA, di Narcotic Anonymous. Mirip seperti apa yang saya sharing dengan Anda hari ini.
Mereka ajarkan kenalilah kebiasaan-kebiasaan burukmu. So I don't know, I can't say it for you. You know yourself. I know my own. Saya tahu kebiasaan buruk saya. Anda yang tahu kebiasaan buruk Anda sendiri. Coba tanya ke kiri ke kanan. Tahu gak kebiasaan burukmu? Tanya. Tahu gak kebiasaan burukmu? Nah, sekarang bilang lagi. Kalau tahu, bikin list. Make a list. Nah, you know what's going to happen? Tahu nggak apa yang akan terjadi? Kalau Anda komit setiap hari, watch. Kalau Anda komit tiap hari, the next time, lain kali Anda mau mengerjakan yang sama, Roh Kudus akan bunyi di sini. Roh Kudus pasti bunyi. Jangan lakukan. Karena Anda tiap hari ngecek. Itu menjadi kebiasaan. Apa yang Anda dan saya lakukan setiap hari, itu bukan karena keputusan. Tapi karena kebiasaan. 40% dari apa yang Anda kerjakan tiap hari. Anda gosok gigi, itu bukannya karena direncanakan, udah kebiasaan. Betul apa enggak? Mandi, kebiasaan. Everything that you do, 40% of it is your habits. It is not what you decide to do. Percaya deh. So, yang pertama, jadi kenalilah kebiasaan buruk Anda. Yang kedua, this is harder. Yang ini lebih susah. Setelah Anda mengenali, kalau Anda menjadi orang yang lebih baik, orang Kristen lebih baik, menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Yang kedua, putuskan untuk berhenti apa yang Anda tahu. Halo? Kalau cuma tahu aja tapi nggak berhenti ya percuma aja. Sama aja bohong. Kalau Anda udah tahu, berhentilah, jangan melakukan lagi. Amen. Saya yakin kalau ada suami-suami di sini yang tahu kebiasaan buruk Anda, terus Anda, you take my advice, my encouragement to you. Anda mulai berhenti. Lihat istri Anda bulan depan, pasti wajahnya lebih muda. Coba istri senggol suami, dengar nggak tuh? Nah tuh kan? Nah tuh, percaya? Serius? Kalau Anda suami berubah, you see my wife today, you can testify to all these husbands. Do you feel better when you see me change? Do you feel younger when I change? Ini istri habis saya aniaya. Saya ancam, saya buang peluru, tembak peluru, saya lempar pisau, nancep di lantai, di depan kaki dia. Tuh, saya tuh. Yo kalau saya di mobil, kaki dia naik ke itu karena dia ketakutan, saya kebut-kebutan terus. Tapi hari ini, was the right joyful to Philadelphia today? Say yes or no? Sih bukan ngomong kosong. Lihat, kita dua sudah menjadi satu, suami istri. Kita berjanji di depan pendeta, di depan Pak Ferry. Kaya, miskin, sakit, sehat. Sampai Tuhan memanggil. Berjanji, bilang semua, iya saya berjanji. Tapi banyak orang 3 tahun kemudian terus gombal. Tapi bukan di gereja ini, di gereja yang di sono. Di sini gak ada. Amin? Amin? Ini amin mikir-mikir dulu nih. Ntar gue ditembak Pak Ferry lagi. Amen. So, buat keputusan untuk berhenti, jangan tunda-tunda waktu. Karena kalau ditunda gak kelar-kelar. Sampai nanti saya balik ke gereja ini lagi, Anda masih sama aja. Saya berharap Anda berubah. Amin. Dari wajah saya bisa ngelihat. Wah, ini udah berubah nih. Wah, yang ini belum. Mukanya masih asem. Iya dong?
Loh, saya ketemu Anda tadi di bawah salam tangan. Wah, saya berasa. Haleluya. Wah, ini sukacita nih. Wah, ini baru berantem sama istrinya nih. Roh Kudus kan bilangin saya. Oh, yang ini perlu lahir baru nih. Oh, yang ini on fire. Haleluya. Praise God. Ya. Nah, saudara, di dalam Matius 21 ada satu cerita, seorang bapak punya 2 anak nih. Dua-duanya suruh kerja, pergi ke ladang. Yang satu bilang, oke papa. Yang bilang enggak. Yang bilang oke enggak pernah pergi. Yang bilang kagak, akhirnya dia sadar. He feel bad, he goes. Jangan jadi seperti anak yang pertama. Oke Tuhan, oke Bapak. Tapi enggak pernah pergi. Jangan jadi orang Kristen yang kayak begitu. Amin, amin. Dengan Pastor Ferry khotbah. Saya khotbah, amin, haleluya. Tapi pulang gak berubah. Minggu depan sama lagi, amin, amin. Tapi pulang gak pernah berubah. Doa pelepasan selalu maju ke depan. Ada pendeta siapa aja doa, maju ke depan. Tapi pulang gak berubah-berubah. Buang-buang waktu. Gak usah didoain ke depan. Kalau niat, pulang ke rumah. Minta ampun sama Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi. Pasti berubah. Amin. Come on. Gak usah didoain numpangin tangan, numpangin kaki sampai 20 kali. Kalau perlu kaki ya Pak ya. Gak perlu. Kalau mau berubah dari hati. Tuhan ada di mana-mana. Di rumah pun ada. Di kamar Anda. Yang penting niat di hati. Nah. Ini memang susah. Yang kedua ini. Look, tadi saya udah ceritain. Saya ngerokok, saya narkoba, pornografi, saya dibelenggu iblis. Tapi karena saya niat untuk bebas dari ikatan-ikatan itu semua. Terbukti kuasa Tuhan dahsyat. Penjara gagal. Rehab gagal. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dia menjamah saya. Dia merubah saya. Semua terlepas. Berhenti. Anting copot. Mulut kotor copot. Alkohol berhenti. Narkoba berhenti. Tuh kalau Tuhan jamah. Tapi harus bekerja sama. Tuhan mau bekerja. Anda mau nggak bekerja sama dengan dia? Tuh kuncinya. Kalau cuma ke gereja aja. Tapi nggak mengizinkan Tuhan bekerja. Ya nggak akan berubah. Habit Anda terus saja begitu. Gak ada yang berubah. So, Anda harus membuat keputusan. Untuk merubah hidup Anda. Berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu yang kedua. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Tadi kan buat list. Terus yang kedua. Berhenti. Yang ketiga, ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik. Ganti. Lihat contoh Zakheus tadi. Right? Excuse me. Dia langsung berubah. Dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Bagaimana dia menangani keuangan. Dia berubah. Tadinya dia merampok, sekarang dia mau membagi. Tadinya dia hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang dia peduli akan orang lain. Loh, kalau ada di sini nih, kalau ada. Mungkin di gereja ini gak ada ya. Di gereja di New York banyak. Suami-suami yang suka marah-marah. Marah-marah mulu. Makanan asin, marah. Makanan manis, tawar. Marah. Kalau tawar, marah. Marah mulu. Nah, kalau Anda mau berubah, stop. Coba deh, Anda ajak istri Anda, anak Anda keluar makan, satu keluarga, dengan muka yang menyenangkan. Nah, tapi kalau makan, jangan main handphone. Jangan ngeliatin handphone mulu. Liatin wajah istri Anda. Istri Anda, anak Anda. Anda bilang ke istri, Mama perlu apa-apa enggak? Yang papa bisa beliin buat mama. Pasti mama kaget. Wih, gak pernah nanya kayak gitu.
Iya kan? No, serius. No, kalau Anda mau berubah, beneran berubah. Dengan intention. Terus Anda tanya anak-anak Anda, nak, sekolahmu gimana? Terus tanya, nanti kalau liburan mau papa ajak kemana? Biar anak-anak juga melihat papanya udah berubah. Jangan marah-marah mulu. Tahu gak? Kalau bapak marah-marah mulu, istri sama anak Anda segen pulang ke rumah. Tahu gak? Malas pulang ke rumah. Akhirnya ntar nyari teman-teman yang di luaran sono no. Ntar istri bisa ketemu doi yang baru loh. Iya. Karena pulang ke rumah males diomelin mulu. Siapa yang mau pulang ke rumah? Iya gak? Tapi kalau suami bawa hawa surgawi, aduh gak sabar pengen pulang ke rumah. Pulang jam 5, kayaknya lama banget jam 5 gitu mau ketemu suami. Amin. Iya. So jadilah suami yang mempunyai attitude yang baru, punya kebiasaan yang baru. Harus berubah. Nah, dengan demikian, hidup Anda akan menjadi dampak yang baik. Menjadi panutan yang baik. Menjadi example buat orang lain. Mungkin kadang-kadang tetangga Anda bisa bilang begini. Istri sebelah bilang ke suaminya, Papa, itu tuh tetangga kita di sebelah. Pak itu bisa berubah tuh. Papa juga kan pasti bisa berubah dalam nama Yesus. Menjadi dampak yang baik buat orang lain. Menjadi panutan. Nah, di situ kita baru bisa mengatakan 1 Korintus 11 ayat yang ke-1 tadi. Apa yang dikatakan? Paulus bilang apa tadi? Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Yesus. Kalau Anda sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka Anda bisa mengatakan kepada orang, follow me as I follow Christ. Mereka juga pasti akan mau ikut. Karena mereka melihat ada hal yang baik di dalam Anda. Mereka pingin menjadi seperti Anda. Nah, contoh lagi terakhir, saya suka pakai kehidupan saya karena kalau saya pakai hidup saya nggak menyinggung orang. Dulu saya ini boleh dibilang public enemy. Orang-orang takut atau benci bergaul dengan saya. Karena pekerjaan saya nyolong, minjem duit, ngerampok, onar. Siapa yang mau hangout dengan saya? Nah, jadi orang itu menjauh dari saya. Tapi hari ini, saya suka diundang orang. Sering sekali, baik individual, baik keluarga, atau suami, atau istri, suka mengundang saya. Mereka bilang, Pak Heng, datang dong ke rumah kita. Pak Sureng, Kak Heng, main dong ke rumah. Tujuannya apa? Supaya saya bisa bertemu dengan suami mereka, anak mereka, atau salah satu dari keluarga. Untuk menjadi contoh buat mereka. Loh, orang ini bisa. Kok kamu gak bisa? Nah, itu tujuan Tuhan. Kenapa dia menyelamatkan Anda dan saya? Dia mau memakai Anda menjadi garam dan terang. Supaya orang bisa melihat Tuhan tuh kayak apa sih? Tuhan tuh seperti apa? Melalui Anda. Karena Anda kebiasaan mengerjakan hal-hal yang baik, maka menjadi panutan. Sehingga hidup Anda berdampak. Impactful life. To create an impact to the community, to the people where you work, wherever you live. Impactful. Menjadi panutan. Through your good habits. Dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Anda mau menjadi panutan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan? Amen. Mari kita bangkit. Let's stand. Haleluya. Anda dan saya tidak berbeda. Kita manusia. We are the same people. There's no difference. I'm not better than you. I'm not greater than you. But we all have one thing in common. Satu hal yang sama tentang Anda dan saya. Ada satu kesamaan. Anda tahu apa itu?
Kita semua mempunyai kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amen. Amen. We have the power of the Holy Spirit. I don't care who you are, where you came from, but you have the same power that I do have. Kalau saya bisa berubah kebiasaan buruk menjadi orang yang biasa melakukan kebiasaan baik, Anda juga pasti bisa. Pasti bisa. Saya melihat wajah-wajah Anda di sini. Anda bukan anak-anak muda. Yang di sini mungkin muda. Maybe some of them are teenagers or maybe just youth. Tapi kebanyakan Anda, saya lihat wajah-wajah Anda. Either you are married or on the way to get married, but you are above the youth. So it is no time. Tidak ada waktu untuk bermain-main sebagai orang Kristen. Kita setiap tahun harus membaik. Harus menjadi orang Kristen yang lebih dekat kepada Tuhan. Lebih taat. Lebih setia. Dan berbuah. Listen. Sebagai orang Kristen kita ada 3 bagian. Semua. Yang pertama berakar di dalam Yesus. Rooted in Jesus. Anda sudah sekian lama berakar di dalam Yesus. Mungkin dari Indonesia Anda sudah jadi Kristen. Saya jadi Kristen di Amerika di dalam penjara. Hold on. Itu baru berakar. Belum apa-apa. Setelah berakar, tumbuhan akan apa? Bertumbuh. Anda bertumbuh dalam firman. Anda bergereja. Diajarkan discipleship, pemuridan. Anda bertumbuh. Anda baca Alkitab. Tapi itu belum terakhir. Itu bukan final. Yang terakhir, Yesus katakan, melalui buahnya mereka akan tahu engkau muridku. Apa itu buah? Kebiasaan-kebiasaan baik. Itu buah. Baca Alkitab, ke gereja, berdoa, menyembah, berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Nanti yang jam 11 saya akan kasih lihat beberapa foto. Saya baru kembali dari Thailand. Tuhan bisa pakai orang kayak begini. Kalau, well, I have pictures to show at 11 o'clock. Sekarang bisa dikasih lihat? Oke. Bring it out. Kalau ada fotonya, kasih lihat. Masih ada 10 menit sebelum jam 10:30. Kita 11.30 nanti yang kedua. 11.30? Jam 11.30? Oh masih jauh. Oke, amen. Oke. Kalau gitu duduk dulu deh. Duduk dulu. Masih 1 jam soalnya. Saya kira udah mau buru-buru diusir. Gak apa-apa, tenang aja, tenang, relax, gak apa. Saya butuh penyanyi Korea kok. Nah, Anda lihat ya. Lihat, anak dari Jakarta. Mabal, saya di Jakarta. Saya ini owner dicari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Tabrakan bolak-balik, kebut-kebutan, minum alkohol, ngisep ganja, dikeluarin dari sekolahan, onar di sekolahan, sampai sekolahan manggil polisi datang. Saya ini onar banget. Tapi lihat. I don't care how you started your life. It is not about how you start the race. It's about how you end your life. Amen. Setiap pelomba pelari, larinya cepat. That doesn't determine he's going to be a winner. Belum tentu. I just want to share with you. I'm not bragging about myself. Saya nggak membanggakan diri saya membanggakan Yesus. Yang bisa merubah dari lumpur kotor, bisa dibersihkan. Bisa ditaruh di 5 Avenue, seperti emas dan permata dan diamond. He can do that for you. Amen? Amen? He can do that for you. He's doing it for me. Ini lap kotor ini. Ini lumpur masyarakat. Saya bisa berdiri di depan para narapidana yang dipenjara sampai 40 tahun, 50 tahun. Sampai mereka nangis di bahu saya. Saya nangis bersama dengan mereka. Itu orang-orang gak keluar di penjara selama 40 tahun. Ada yang 100 tahun bahkan. Coba. Saya sampaikan kasih Yesus kepada mereka.
Mereka nangis di pundak saya. Itu satu kemurahan Tuhan. Enggak sembarang orang bisa masuk di Thailand. Penjara besar. Mereka nangis. Dan officer yang membawa saya masuk, saya minta izin. Karena orang-orangnya minta saya mendoakan mereka. Karena itu kan bukan tempat saya. Saya bawa translator. Saya minta izin sama officer ini. Bolehkah? Malah dia senang hati. Please silakan. Itu foto bukan saya ngambil. Kami gak boleh bawa telepon, gak boleh bawa apapun ke dalam penjara. Itu taruh di depan. Ini yang ngambil officernya sendiri. Dikirimin foto ke saya melalui Facebook. Tuh. Ini bahu saya penuh air mata. Saya juga nangis dengan mereka. Kenapa? Karena pertama, saya mengingat diri saya sendiri. Saya sendiri juga narapidana kayak lo. Saya bisa masuk ke penjara kayak gitu tuh bisa kayak begitu. Saya pernah melepaskan peluru ke satu orang Indo. Saya hajar orang ini tapi meleset pelurunya. Mungkin saya pernah sharing di sini. Saya ada 3 peluru dalam pistol saya. 1 saya lepasin. Tapi mungkin malaikat pegang pelurunya dikesonoin mungkin. Gak kena orang ini saya tembak. Terus teman saya di belakang narik saya begini. Gak jadi. Lalu pistolnya diambil. Kalau gak bisa masuk saya kayak begitu. 25 tahun sampai seumur hidup. Foto selanjutnya. Look. Orang kayak begini. Yang gak ada harapan. Tapi saya sharing kepada orang ini. God has a message for you. God loves you. Tuhan mengasihi kamu. Saya juga cerita dengan dia bagaimana kehidupan saya. Coba. Ini di rehab. Next picture. Yang selanjutnya. Saya masuk ke penjara. Guess what? Saya jauh-jauh ke Thailand. Ketemu orang dari Brooklyn di dalam penjara. Brooklyn, New York. Bro, I'm from Brooklyn, man. Yo, man. There you go. Yo, you're from Queens, man. Yo, bro, I'm from Brooklyn, man. Yeah, man, I'm from Queens, man. Ketemu orang dari New York. Coba. Dan ketemu orang dari South America. Saya juga bisa bahasa Spanish. Jadi mereka ketemu saya itu mereka merasa kayaknya they feel like home somewhat. Kayak mereka merasa kayaknya gue di negara gue, ketemu orang di negara gue. Gitu. Saya peluk mereka satu persatu. Ada yang dari Australia sampai nangis dia. Dari New Zealand. Bule, ada 4 bule di situ. Nangis dia. Saya tanya, kenapa kamu? Nunduk dia. Narkoba. Nyelundupin narkoba. Saya tanya, berapa lama kamu di sini? I don't know. They're talking about 20 years. Nah lu. 20 tahun. Nangis dia. Saya peluk. Saya bilang, listen. Whatever they say. Apapun yang mereka katakan. Tapi kalau lu percaya sama Yesus yang gue ceritain lu barusan. Trust him. He can do the miracle. Dia masih sanggup melakukan mujizat. Saya gak tahu ceritanya gimana. We'll see. Foto selanjutnya. There's another place. Look. Itu penjara perempuan. Women, perempuan. Saya bilang sama ibu-ibu ini. Saya bilang, kalian ini wanita. Gak semestinya kalian ada di sini. Kalian mesti di rumah besarkan anak-anak Anda. Masak buat suami Anda dan keluarga. Tapi namanya manusia, everybody makes mistake. Tapi satu hal saya bilangin ke mereka. Everybody makes mistake. Saya pun juga membuat kesalahan. Tapi ada satu hal. Kamu jangan hilang pengharapan dalam Yesus. Berharaplah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Banyak ibu-ibu yang nangis pada saat itu. Roh Kudus menjamah mereka. Bekerja. Siapa yang sangka. Anak nakal kayak begini. Tuhan bisa pakai. Saya ke Thailand. Saya ke Malaysia. Saya ke Burma. Saya ke Meksiko. Ke Ekuador. Untuk menjadi panutan.
membuat satu impact kepada orang-orang ini yang tidak punya pengharapan. Kita nggak harus ke penjara. Orang-orang di tetangga Anda, sekitar Anda, itu banyak yang perlu mengenal Yesus. Mereka melihat Yesus melalui Anda. They watch you. How you speak, how you act, how you do things. Bagaimana Anda berperilaku. Suami istri, dengarkan saya. Hidup Anda sangat berarti. Relationship Anda, satu dan yang lainnya, sangat-sangat berarti. Karena di kota Philadelphia ini, komunitas Indo tuh begitu besar. Banyak orang Indo dan berdekatan. Belum yang lalu kan saya dengar ada orang yang bunuh diri di sini. Yang bukan bunuh diri, dia bunuh pacarnya apa istrinya saya nggak tahu tuh. Nah, kita perlu menyampaikan kasih Yesus kepada mereka. Amen, amen. Kalau ada orang yang mungkin menjamah kedua orang ini, who knows? Siapa tahu? Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dia akan bertanya kepada Anda, what did you do with the life that I gave you? Apa yang kamu lakukan dengan kehidupan yang saya berikan kepadamu? Anda mau jawab apa? Wow. Anda mau jawab apa enggak pun itu udah akan ada datanya di surga nanti. Mari kita bangkit. Jesus. Thank you, Father God. Sekali lagi, dari dalam hati Anda, siapa yang kira-kira, oh saya tahu Anda semua cinta Yesus. Siapa dari Anda yang sungguh-sungguh menyatakan, Lord, I do love you, Lord. And I want to change today. I want to pick up new habits. I want to leave my old habits behind. Aku mencintai Engkau Tuhan. Dan aku mau mulai hari ini memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan burukku yang lama. Tanpa melihat ke kiri ke kanan. Siapa orangnya yang mengatakan demikian? Angkat tangan Anda. Haleluya. Haleluya. Amen. Ada lagi? You don't have to look to your left, to your right. You don't have to look at me. Anda gak harus melihat ke saya, melihat ke kiri ke kanan. Ini pengakuan Anda kepada Tuhan. Kalau Anda benar-benar merasakan, well, God just spoke to me. Tuhan berbicara kepada saya melalui pendeta Jabrik ini dari New York. Dan saya mau ngambil langkah. I want to make up my step forward. Karena as I said to you, you can keep saying whatever you say. But you're not going to step forward. Nothing will change. Nothing is going to change. Gak akan ada hal yang berubah. Haleluya. Naikkan tangan Anda. Amen. 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 Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan, kalau Roh Kudus menegur kami hari ini. Dan Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup merubah kehidupan kami. Bapak, kami semua ini adalah orang yang berdosa. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Seperti yang Pak Ferry sudah ingatkan kami beberapa saat yang lalu. Kami gak bisa merubah kehidupan kami Tuhan. Kami butuh pertolongan Bapak. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tolong jamah kami dalam nama Yesus. Jamah kami supaya kami berubah. Dan kami bisa membuat impact to change others. Amen. That they may believe that you are God and Lord and Savior. Tolong kami Tuhan. Bapak, kami mau menjadi suami yang baik. Mau menjadi istri yang lebih sabar. Menjadi anak-anak yang takut dan menyembah Tuhan. Yang memuji nama-Mu Tuhan. Bapak, lepaskan kami dari kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan. Dan berikan kami kuasa, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk merubahnya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak mau menunda waktu.
Karena kami gak tahu akan hari esok. Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengetahui akan hari esok. So kalau kami masih ada hari ini bisa ke gereja, bisa mendengarkan firman, ini adalah satu anugerah. Karena besok is a mystery. We don't know what's going to happen tomorrow. So Father God, you see all the hands that are lifted up in the air. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat di udara, Tuhan. Oh baik, mungkin mereka merasa malu mengangkat tangan. Engkau tahu hati mereka. Jamah mereka, Tuhan. Roh Kudus mari bekerja. Jamah setiap hati mereka. Tolong Tuhan Yesus. You are a good God. Sovereign, powerful, loving, patient. But we need your power right now, God. Have your way, Holy Spirit. Jamah kami Roh Kudus. Haleluya.